Ini perjuangan ibu saya. Saya ingat emas-emasnya gelang. Kalung dijual. Hanya mau menyeluruhkan saya. Itu yang berat kehidupan waktu itu. Kebetulan ibu saya usia 66 tahun ini alhamdulillah masih sehat, dan dia adalah guru ngaji dari dulu di kampung saya, di mana kampung saya dilahirkan di Kelurahan Lakang, Kecamatan Talok. Makanya ketika dia disebut saya selalu sedih. Dan karena ada satu cerita bahwa Bro Rudi itu kalau ada keinginannya tidak dipenuhi, tunggulah kalau malam hari rumah itu akan dilempar. Ya. Ini terima kasih, saya panggil Kak Ical. Kami di Nasdem itu sering panggilnya kakak. Tidak peduli saya muda atau beliau tua atau beliau lebih muda, kita panggil kakak. Itu menandakan bahwa kita punya hubungan emosional, keakraban. Kira-kira begitu Kakak Ical, bahwa saya anak nakal. Saya tidak bisa mengukur diri saya apakah saya nakal atau tidak. Tetapi kalau dinilai bahwa dulu tipikal saya pembangkang, suka lempar rumah, kalau ada keinginan yang tidak diberi, mungkin waktu kecil kira-kira begitu. Saya ingat rumah-rumah panggung saya, kaca-kacanya pecah-pecah, itu kelakuan saya. Ada yang menarik. Iya. Mungkin ini benar atau tidak. Ya. Katanya kalau Bro Rudi ini disuruh untuk pergi menanam padi, Ya. itu udah mau. Ya. Dia memilih pergi main dengan teman-temannya. Ya. Ya, memang dulu saya mungkin bersaudara yang terakhir. Kebetulan orang tua saya petani tambak, ada sawah, ada empang. Kalau musim tani kita tanam padi. Kebetulan ada kerbau. Saya termasuk anak terakhir. Kebetulan kami 11 bersaudara, anak ketujuh. Yang di lingkungan bersaudara yang bahasa Makassarnya pakalawaki. Pengembala kerbau terakhir. Dan saya ingat masa-masa itu kalau kita pergi di kandang kerbau lepas itu ya tai-tai kerbau, Pak. Ya. Ya memang saya anti-anti juga. Kadang-kadang kalau disuruh saya tidak mau. Ya. Termasuk nanam padi kadang-kadang, Pak. Banyak alasan kita keluar atau apa. Ya. Di antara teman-teman kecil Bro Rudi ini, katanya Bro Rudi itu selalu parecu. Jadi memang mungkin karena saya masuk SD itu di usia 9 tahun, Pak. Jadi dulu saya tidak mau sekolah. Kalau sudah pagi saya tinggalkan rumah. Saya tidak mau sekolah. Pada akhirnya karena ayah saya almarhum kebetulan meninggal waktu usia saya SMA kelas 2. Waktu saya masih kecil itu kalau dia yang ada di rumah ya takut juga. Tapi kalau bapak saya tidak ada ya saya berkuasa. Nah, gitu. Jadi saya sekolah di usia 9 tahun. Jadi memang karena kita mungkin usia lebih tua, jadi kita ketua kelas. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan saya, ya takut semua ini anak-anak. Mungkin lebih kecil sampai kelas 6 SD. Jadi bukan karena itu aja kemudian Bro Rudi ini intinya harus menang saya, tidak boleh kalah. Dan menurut data digital kami, Bro Rudi ini di SD itu selalu ranking 1. Alhamdulillah ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, bukan karena jadi kenakalannya diimbangi dengan ya sedikit otaknya. Ya. Senakal-nakalnya Bro Rudi ini, dia jago asar dan katanya mengajar untuk mengaji. Memang saya juga alhamdulillah waktu saya kan di pesantren, Pak, 3 tahun di tempat di pesantren. Kenakalan di SD, masuk SMP, masuk pesantren. Di pesantren rupanya saya sering juara juga lomba tilawah, juara ngaji. Jadi catatan seingat saya, kalau muridnya orang Lakan di sana itu kan belajar ngaji di rumah orang ibu saya. Kalau yang paling cepat baca Qur'annya tamat 30 juz itu alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah. Kenakalan diimbangi dengan kira-kira begitu, Kak Ical. Bro Rudi. Ya. Kenapa terpikat untuk masuk ke politik? Ya.
Ini ada ceritanya. Saya waktu di kampus Unhas, saya memilih jalur ya parlemen jalanan, aktivis kira-kira begitu. Masuk senat kampus, baru mahasiswa baru, kita sudah jadi ketua kelasnya juga waktu mahasiswa baru di angkatan saya. Lalu perkembangannya ternyata tiap tahun kan ada pemilihan senat, pasti saya yang ikut mempengaruhi di situ. Sampai pada akhirnya saya terpilih menjadi Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum ISMAHI, yang mengantar saya tahu tentang demokrasi, termasuk bicara demokrasi dan kekuasaan itu. Yang pada akhirnya setelah tamat dari Unhas, saya mencoba berkiprah menjadi lawyer, karena kan sarjana hukum, Pak. Saya kebetulan di Jakarta ada lawyer besar yang ternama. Kebetulan saya ketemu, niat saya ke Jakarta mau sekolah di UI S2. Pengen saya, cita-cita saya kan mau jadi pengajar hukum tata negara kebetulan. Baru hari masuk Jakarta, besoknya diterima lawyer besar tadi, namanya Lukas. Ya, salah satu lawyer terbaik di Jakarta. Diterima, saya disuruh gabung di kantornya. Ya, saya tinggalkan sekolah. Saya memilih bergabung menjadi praktisi hukum. Dalam perkembangannya ada kegelisahan. Rasa-rasanya style saya nggak cocok di sini. Jiwa kepemimpinan itu ada, dan untuk mengukur jiwa kepemimpinan ya satu-satunya jalan adalah jalan politik, karena di politiklah itu ada kekuasaan di situ. Nah, kebetulan Pak Akbar Faisal masuk Nasdem. Bang Akbar Faisal waktu itu saya bercanda-bercanda akhirnya diajak bergabung di Partai Nasdem. Gabunglah saya di Partai Nasdem. Sekaligus saya mau mengukur diri. Dulu kalau pemilihan senat di Unhas itu Fakultas Hukum, siapa yang saya dukung, yang usung, itu yang jadi. Saya mau uji di sini, apakah ketika saya pertarungan sesungguhnya bukan di kampus, meskipun di kampus adalah pemilih cerdas ya, karena mahasiswa-mahasiswa yang punya pasti orang hebat yang masuk Unhas kan begitu. Saya mau uji apakah saya diterima kalau pemilihan di masyarakat. Kira-kira itu prosesnya. Tapi saya dengar waktu masuk Unhas juga memang bebas tes ya? Alhamdulillah, ini gara-gara SMA Makassar. Ini kebetulan ada alumni senior-senior saya di SMA 6. Tadi pagi habis goes, naik sepeda, start dari Rujak menuju ke sini. Itu berkat SMA 6. Nilai rapor saya dikumpul, dikirim ke Unhas. Fakultas Hukum itu pilihan kedua. Pilihan pertama pemerintahan, karena almarhum bapak saya cita-citanya mau sekolahkan saya di IPDN, tapi kan keburu meninggal. Nah, akhirnya saya pilihan pertama pemerintahan, tahu-tahu saya diterima di Fakultas Hukum Unhas. Begitu ceritanya. Alhamdulillah bebas tes. Makanya saya ketika senior-senior menginginkan saya menjadi ketua umum IK SMA 6, saya harus terima. Tidak boleh saya tidak terima, nanti dibilang sombong. Di SMA 6 dulu nakal juga? Berapa kali lompat pagar atau berapa kali? Pokoknya banyak kali dan sudah masuk di BK juga. Jadi di SMA 6 itu anak tercerdas ranking 1 terbaiknya, paling nakalnya, setengah nakalnya, kawan semua. Jadi ya serba bisa kita. Hitam putih bisa, Pak. Berarti kenakalan itu terbayarkan oleh prestasi. Sampai almarhum guru saya namanya Ibu Sulastri, saya masih ingat. Wah, Ruth, kamu kan gatal pantatnya. Maksudnya kalau pelajaran matematik, saya kan selalu di luar kelas. Sore mau main bola, selalu lompat pagar, Pak. Pergi main bola. Jadi itu nostalgia masa SMA. Pergi main bola karena menghindari matematika. Kadang-kadang fisika, matematika, pokoknya ilmu pasti. Eksakta. Perjalanan eksakta. Yang orang-orang cerdas kan? Ya. Karena saya soft, jadi yang muda-muda aja, Pak. Memang penguasaan harus begitu. Mungkin tipikal saya suka berdebat, adu argumentasi. Guru saya namanya Haji Abu Bakar. Pokoknya mata kuliah itu selalu angka 9. Tapi kalau eksakta, ya 7, alhamdulillah. Yang modalnya ketua kelas. Kalau ketua kelas di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 ketua kelas terus. Pokoknya SD sampai SMA ketua kelas, Pak. Mungkin karena saya paling tua, Pak. Saya juga tidak tahu kenapa saya ditunjuk ketua kelas. Senakal-nakalnya Bro Rudi ini di SMA. Saya tambahkan, saya ketua remaja masjid waktu di SMA. Jadi seimbang ya? Jadi seimbang. Selalu seimbang. Tapi kemudian ada juga itu perempuan yang suka anak nakal. Di SMA. Apakah ada cinta-cintaan di SMA atau ya ini lah. Saya kan alumni pesantren, Pak, SMP-nya. Jadi masuk SMA itu kalau ketemu perempuan agak kaku-kaku, Pak. Jadi ya banyak haram. Makanya saya terpilih ketua Ikatan Remaja Ulul Albab terakhir. Meskipun kelas 3 kadang-kadang godaan mulai muncul lah. Tapi saya alhamdulillah di SMA boleh dikata cinta putih abu-abu agak kurang. Bicara tentang demokrasi. Ya. Pada saat Pileg 2014, Bro Rudi ini mendapat suara 2.346.
dan terpilih menjadi anggota DPRD. Terus di 2019 mendapat suara yang sangat signifikan, 5.694. Luar biasa. Tentu itu ada kiat-kiatnya. Satu saja kiatnya. Jangan pernah melupakan orang yang pernah berjasa dalam hidup. Saya tipikal orang yang kalau dia membantu tulus ikhlas, jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah lupakan. Apalagi saya yakin kalau orang-orang yang pernah berjuang bersama kita tidak pernah kita tinggalkan, lupakan, meskipun banyak permintaannya sekalipun. Saya meyakini itu semua adalah doa-doa dan pasti suara kita makin naik. Dan alhamdulillah saya naik 150%, Pak. Dari yang disebut tadi 20346 menjadi 5.694. Itu kan naik 150%. Itu aja giatnya, Pak. Perbanyak silaturahim, itu yang penting. Hablum minallah, hubungan Tuhan, dan hablum minannasnya, hubungan sesama manusia. Itu yang kata kunci yang selalu saya pegang. Sehingga komunikasi saya dengan konstituen saya, kebetulan sumpah jabatan anggota DPR itu adalah berjanji memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Berarti kan rakyat yang saya wakili kan saya tafsirkan yang memilih saya. Dalam hal ini dapil saya. Itu yang saya harus jaga. Jaga dalam arti tidak boleh saya memutus tali hubungan silaturahim. Tidak boleh saya tidak berkomunikasi. Dia hubungi saya lalu kemudian saya tidak menjawab, tidak tanggapi atau apa. Sebisa mungkin, sebisa saya, semampu saya, apapun yang menjadi keinginannya, aspirasinya, saya ikutin. Apa sih enaknya menjadi anggota dewan? Ya, suka dukanya banyak. Kalau ditanya enaknya, enak karena kita bisa menggunakan amanah kekuasaan ini untuk berbuat lebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Dulu kan Bro Rudi ini sedikit-sedikit demo. Ya. Sekarang sedikit-sedikit di demo. Ya. Nah, bagaimana? Jadi saya ini alhamdulillah satu kesyukuran memilih jalan menjadi aktivis mahasiswa. Termasuk pejuang demokrasi lah waktu mahasiswa. Mahasiswa kan punya 3 fungsi orang sering katakan. Agent of change, agen perubahan, penjaga moral, kemudian social control. Kan kekuasaan ini kan harus diributin terus. Ya, saya katakan kalau kepada adik-adik aktivis mahasiswa, kekuasaan itu tidak boleh pejabat itu dibuat tidur nyenyak, Pak. Dia harus terus diricui, diributin. Supaya apa? Di situ sosial kontrol kita kepada mahasiswa. Saya alami boleh dikata lebih banyak saya demonya, Pak. Makanya saya lama kuliah, lama sekolah, tapi karena jarang masuk kelas, lebih banyak diskusi di luar dengan para dosen-dosen saya. Kebetulan banyak saya dibimbing oleh profesor-profesor yang tidak bisa saya lupa guru saya, guru terbaik saya, Profesor Ahmad Ali almarhum, yang juga kolumnis Harian Fajar. Jadi saya sudah terbiasa. Ketika saya di demo, sejak saya jadi ketua DPR, intensitas demo itu berkurang, Pak. Saya lari ke provinsi, Pak. Jadi aktivis-aktivis mahasiswa itu rupanya tahu ketua DPR ini kerjanya demo, Pak. Jadi dia berpikir jarang juga demo di DPR. Suatu waktu ada anak aktivis demo ribut di DPR karena dia bikin ulah pengerusakan. Saya kerjai dia, saya telepon Kapolres. Ini nggak benar, ini mahasiswa demo merusak fasilitas. Tangkap dong. Ditangkap di mahasiswa itu. Begitu datang petinggi mahasiswa itu datang, Pak Ketua minta maaf, ya udah baru dilepaskan. Sejak itu tidak ada lagi yang berani datang demo-demo, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang kita gunakan juga kekuatan sedikit supaya adik-adik tahu diri. Ini ketua DPR ini kerjanya dulu demo-demo. Jadi harus berpikir 2 kali kalau datang di DPRD Makassar. Jadi kalau itu demo-demo tanda petik, demo-demo titipan, demo-demo memperjuangkan aspirasi rakyatnya, persentasenya lebih sedikit, lebih kepada suruhan, tidak lagi murni gitu. Ada kepentingan di baliknya. Ada kepentingan di balik yang menurut saya demo itu tidak terlalu karena titipan aja, ada pesanan gitu. Itu yang begitu saya kadang-kadang adik-adik, jangan. Tapi kalau kebijakan negara misalkan kenaikan BBM, kebijakan negara untuk hajat hidup orang banyak, kemudian teman-teman adik mahasiswa turun, ya saya dukung, support. Tapi kalau demo-demonya misalkan demo THM, demo apa, wah kadang-kadang ini kan lebih banyak citra mahasiswa yang harus saya jaga. Jangan citranya demo-demo yang tanda petik bisa merugikan mahasiswa sendiri. Itu yang saya tidak mau kepada adik-adik. Dan itu mungkin ada kaitannya dengan raihan Amanagapa Award. Jadi Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia tahun 2016 menganugerahkan Amanagapa Award sebagai tokoh muda yang senantiasa bersuara tentang penegakan hukum. Dulu kan kita sering demo, kalau ada kasus-kasus korupsi, kasus apa, ya kita terdepan tampil di kejaksaan, di kepolisian,
biasalah. Dianugerahilah saya waktu itu oleh Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia. Jadi ini berat Pak, harus saya jaga Pak. Ya. Makanya DPR ini saya jaga betul Pak. Saya berterima kasih karena Fajar menjadi kontrol yang baik bagi saya. Memang cita-citanya dulu mau jadi anggota dewan. Betul sekali, makanya banyak bertanya. Banyak juga dulu yang meragukan saya menjadi ketua DPR. Saya tahu, mungkin karena usia muda, tetapi dia tidak tahu rekam jejak saya. Saya alhamdulillah sejak aktivis, mungkin karena berbekal aktivis mahasiswa yang namanya Istana Negara, Istana Wapres, Ruang Menteri, saya sudah lakukan sejak saya mahasiswa. Boleh dikata setiap bulan ada juga undangan pertemuan-pertemuan di Indonesia. Dan saya betul-betul nikmati waktu itu sebagai pejabat mahasiswa. Saya menilai bahwa saya ini pejabat mahasiswa. Yang saya kontrol adalah pejabat negara. Yang saya awasi, kira-kira begitu. Kalau ditanya apa punya niat, ya pastilah. Siapa sih yang tidak mau berkuasa? Karena berkuasa saya maknai adalah bisa berbuat lebih untuk berguna bagi orang banyak. Kan ada anggaran yang dikelola oleh pejabat daerah. Bagaimana anggaran itu bisa kita kirim kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Dan itu hanya bisa kita peroleh kalau masuk di kekuasaan. Kalau kita di luar, ya paling kayak tong kosong nyari bujinya misalkan. Cuap-cuap aja di luar. Saya kan sudah lakoni waktu saya mahasiswa. Ketika saya sudah lakoni sebagai mahasiswa, ya saya harus masuk di lingkaran kekuasaan itu. Dan saya tahu diri Pak, tidak boleh saya langsung atas. Saya harus tembak dulu dari bawah, dari kota dulu. Alhamdulillah saya menjadi anggota DPR. 2018 saya menjadi wakil ketua DPR. 2019 akhir, alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua DPRD Kota Makassar. Bagi saya jabatan ini biasa-biasa saja. Makanya saya orangnya santai-santai aja Pak. Banyak orang yang gayanya ketua DPR. Nggak ada formil-formil bagi saya Pak. Ya mungkin karena cita-cita saya bukan di sini. Ini baru